Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tanamkanlah dalam diriku kesadaran akan kasih-Mu yang mengatasi segala dosa dan kelemahanku. Semoga aku beroleh kekuatan untuk selalu berbuat baik kepadamu, seperti Musa yang selalu dekat padamu. Berkatilah hidupku dan keluargaku, serta semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 13, ayat 16 sampai ayat 18. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah bersabda kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Refrain. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Refrain. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sebab Tuhan ingat akan firman-Nya yang kudus yang disampaikannya kepada Abraham, hambanya. Ia menuntun umatnya keluar dari kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Refrain. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberi kesaksian. Sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 12 ayat 8 sampai ayat 12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih,
Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa mereka harus kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Biaya atau ongkos dari kemuridan yang sejati adalah penderitaan dan pengejaran serta penganiayaan. Namun, kemenangan vital adalah suatu keniscayaan. Dengan gamblang, Yesus mengatakan bahwa apabila mereka mengakuinya di hadapan manusia, maka Dia akan mengakui mereka di hadapan Allah. Namun apabila mereka menyangkalnya di depan manusia, maka Dia akan disangkalkan di depan malaikat-malaikat Allah. Para martir dari gereja awal mestinya sangat menyadari makna kata-kata Yesus ini. Mereka semua mengetahui dan percaya akan janji Yesus. Tak ada siapapun atau apapun yang dapat memisahkan mereka dari Yesus. Santo Paulus menulis, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Barangkali kita tidak bernasib sama dengan begitu banyak murid Kristus di abad-abad pertama gereja, yaitu mengalami kematian sebagai martir. Namun kita harus kuat dalam upaya kita menolak semangat duniawi yang sangat kuat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita harus menghayati hidup Kristiani sejati yang penuh dengan sukacita dan cinta kasih yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di depan orang-orang lain. Yesus mengatakan kepada muridnya agar mereka siap menghadapi oposisi, pengejaran, penganiayaan, serta penindasan dari pihak lawan. Namun, kita tidak pernah boleh merasa ragu ataupun takut, karena Kristus telah berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.